Kenapa harus Demak? Karena saat itu representasi kekuatan besar Nusantara Demak. Jadi maksud Mas Doni, Kenapa nggak Banjar gitu Iya. kan saat itu? Jadi maksud Mas Doni yang bisa mengkomandoi seluruh Nusantara itu adalah suara Demak. Demak. Absolut. Iya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kikau. Nah, Sobat Kikau, sekarang kita ada di makam daripada ratu yang sangat melegenda, Ratu Kalinyamat. Ratu yang menyerang Portugis secara besar-besaran ketika Portugis menyerbu Malaka. Ia mengirimkan ratusan kapal perangnya ke Malaka. Kita akan mencoba eksplor lebih lanjut dengan sejarawan dan juga ke makamnya, ke situs-situs bersejarah tentang Ratu Kalinyamat sendiri. Seseorang sosok yang kontroversial, tapi juga mencenangkan. Ikuti terus Kick Out. Jepara berasal dari kata ujung para. Dari kata ini muncul perkataan ujung mara atau jumpara, kemudian menjadi Jepara, yang berarti tempat pemukiman para pedagang yang berniaga dari dan ke berbagai daerah. Penguasa Jepara pun dikenal dengan semangat anti-kolonialisme dan terbukti dengan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat atau Ratu Retno Kencono menggempur Portugis pada tahun 1551 Masehi dan 1574 Masehi di Malaka. Maka tak heran jika Portugis sendiri menyebutnya sebagai Reina de Jepara Senhora de Rica, Ratu Jepara, seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya. Menjanda sejak suaminya dibunuh Arya Penangsang, Ratna Kencono membuat Jepara menjadi pangkalan angkatan laut yang dirintis sejak masa kerajaan Demak. Oke, Sobat Kikot, hari ini kita bisa mengunjungi tamu yang sangat istimewa sekali. Kita akan coba untuk mengeksplor sejarah daripada Ratu Kalinyamat, ratu yang saya pernah bilang adalah sebuah ratu yang legendaris yang menyerang Portugis di Malaka dengan kekuatan armada maritimnya yang sangat besar. Ada cerita-cerita menarik yang bisa kita gali dari invasi tersebut, peperangan tersebut. Salah satunya adalah kita akan coba eksplor dengan Mas Doni, nggih. Nah, dengan Mas Doni, beliau adalah penulis tetralogi, ya Mas. Trilogi buku Kesultanan Demak, lalu Sunan Prawoto, ya Mas. Dan Istana Prawoto, sama satu lagi Sunan Prawoto. Ya. Jadi kita akan coba mendengarkan lebih lanjut sebenarnya untuk mengeksplor daripada sejarah maritim yang sangat kuat dari Ratu Kalinyamat dan juga Kerajaan Demak yang ada di belakangnya. Terima kasih Mas Doni udah mau menemui kita tim Kick Out. Sama-sama Mas Didi. Jadi saya cuma pengen nanya pertamanya nih, Mas Doni dulu mengambil sejarah atau gimana Mas Doni? Tidak juga Mas, saya S1 filsafat. Oh, malah S2 filsafat. kajian Islam. Oh, kajian Islam ya. Oh, Islam. jadi nggak ada hubungannya dengan sejarah sama sekali. Tidak ada. Cuman karena saya bersinggungan dengan data, lingkungan saya mensupport itu sehingga saya punya minat dan mengamati. Meskipun sambil jalan saya mengamati data-data itu dan akhirnya data yang berserak itu menjadi buku 3 jilid berurutan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang sebenarnya Mas Doni ini historical enthusiast ya. Iya.
tertarik dengan kesejarahan kita ya Mas ya. Iya. Nah itu yang mendorong apa Mas? Iya, masyarakat Jawa, generasi Jawa ini ada di tengah data yang berserak yang belum terdefinisikan, Mas. Betul. Sehingga seiring dengan perjalanan kita kuliah di perguruan tinggi, kita ketemu dengan literatur, saya terpanggil untuk itu. Loh, data ini kan yang dibicarakan, misalnya gitu. Data yang di tempat saya itu kok dibicarakan di sini. Betul. Kenapa buku ini mengupas data ini dengan lengkap? Kekagetan itu menjadi energi untuk saya melakukan pelacakan pada masa berikutnya. Itu berapa tahun Mas? Merangkai 3 buku itu Mas Doni membutuhkan waktu berapa tahun? Kalau membutuhkan waktu 3 tahunan ya Mas. 3 tahun. Gitu, tapi saya satu buku atau 3 buku? 3 buku. 3 buku itu ya. Tetapi saya memiliki minat untuk memperhatikan itu sejak 2001 seiring dengan perjalanan pendidikan saya di perguruan tinggi. Saya tiba-tiba misalnya ketemu dengan bukunya The Craft, yang ini tokoh ini orang Eropa tapi sangat mengenal kebudayaan sejarah Indonesia gitu kan, dan beberapa yang dibicarakan itu subjeknya saya tahu, saya pelan-pelan juga mendalami itu. Oke, jadi ini kita akan coba membahas tentang ratu yang legendaris ya Mas Doni ya. Oke, Mas. Beberapa masyarakat Jawa pasti tahu, ya sebagian besar pasti tahu lah ini. Ratu Kalinyamat adalah seorang ratu yang saya bilang berdiri di antara dongeng, mitos dan juga realita. Ratu ini adalah nyata ya Mas ya, adanya benar ya. Ada. Dan dia juga benar-benar mengirim pasukan sebanyak 300 armada untuk memerangi Portugis ya Mas. Iya. Dan itu semuanya kapal besar. Kapal besar. Bukan kapal kecil. Oh tidak, karena rivalnya besar sehingga kita bisa membayangkan tentu ini juga akan mengimbangi ya, jadi rival yang besar itu. Oke. Jadi salah satu indikator kebesaran seorang tokoh itu kan dilihat dari rivalnya. Betul. Tidak mungkin tokoh yang tokoh-tokoh amatir akan memiliki lawan yang senior, itu kan tidak. Betul. Itu untuk mengukurnya. Dan rival atau Kalinyamat ini berhadapan dengan kekuatan yang besar Portugis dalam hal ini ya. Dan itu tidak sekali, sehingga kita bisa membayangkan tentu membutuhkan kesiapan yang juga tidak sederhana. Betul. Dan apakah Ratu Kalinyamat di saat itu dapat bantuan dari mungkin dari Malaka atau dari wilayah barat, misalnya dari Banten atau dari wilayah timur saat perlawanan lawan Portugis itu? Relasi antara pusat-pusat kekuasaan di Jawa saat itu sudah terbangun lama. Misalnya kita tahu sejak Majapahit atau Singasari sebelum Majapahit lahir, posisi sentral ini sudah memiliki relasi yang baik. Baik itu dalam konteks perdagangan, politik maupun persaudaraan, pernikahan dan seterusnya. Sehingga kita tidak terlalu sulit untuk membayangkan bagaimana Kalinyamat saat itu bisa menggalang kekuatan untuk mengimbangi asing, itu tidak terlalu sulit. Nah, relasi ini yang dimainkan Kalinyamat. Sehingga ketika satu titik pusat kekuasaan terancam, maka Kalinyamat dan koleganya akan hadir bersama-sama untuk membendung, menghadapi itu. Satu komando ya Mas. Satu komando. Ini terbukti pasca kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak Bintara pasca kepemimpinan Sultan Trenggono itu penguasa Pasai masih berkirim surat yang alamatnya ditujukan kepada Raja Jawa, dan saat itu Kanjeng Sunan Pranoto sebagai Raja keempat sudah turun tahta, sudah wafat, dan komandonya ada di Ratu Kalinyamat, adiknya. Sehingga begitu juga dengan Banjar. Banjar Kalimantan ya Mas? Iya, itu jejaknya paling kentara bagaimana ketika ada konflik itu pasukan Demak hadir di sana. Dan Banjar keluar sebagai pemenang. Iya. Nah, sebelum lebih jauh sampai situ Mas, sebenarnya kalau misalnya Mas Doni bisa ceritakan nih, sebenarnya dalam rangka apa sebenarnya ini Kalinyamat mengirimkan armada sebegitu besarnya ke Malaka? Kalau misalnya bisa dibilang
backgroundnya apa sih, kejadian yang ada di situ sepertinya apa sih Mas gitu? Baik, menarik ini Mas. Kesultanan Demak adalah kerajaan yang salah satu atau sebagian kekuatan yang diandalkan adalah dunia maritim. Sehingga pendapatan atau aset kemaritiman ini dipandang penting dan harus dipertahankan. Karena itu Malaka sebagai titik yang menjadi pintu gerbang hampir satu-satunya yang menghubungkan barat dengan timur. Ini harus dikuasai karena ini pundi-pundi yang tidak main-main. Dunia tahu ini kekuatan dari beberapa titik itu akan mengerucut, akan mendekat dan menduduki ini. Demak sejak awal sadar dengan potensi ini. Itu kenapa berkali-kali Demak mengontrol, mempertahankan dan berusaha menyingkirkan rival-rivalnya yang berusaha menyingkirkan Demak. Lalu kenapa ada Portugis, Mas? Portugis menurut saya punya kepentingan yang sama. Portugis juga berusaha menjadi raja dan menguasai lautan untuk kepentingan mereka. Misalnya yang dikejar, ya cerita yang masyhur misalnya rempah misalnya. Komoditi rempah ini berlangsung lama dan Nusantara, Maluku, kemudian Jawa itu menjadi ladang subur untuk menghasilkan itu. Sehingga jalur kemudian ada komoditi, ada sumber daya yang dikejar. Ini menurut saya daya tarik magnet yang dengan jelas kita baca kenapa mereka bersengketa tentang Malaka itu. Jadi dengan kata lainnya mereka mencoba menggantikan Demak sebagai dalam hal perdagangan kali Mas ya. Mereka mencoba merebut gitu misalnya, bisa nggak dibilang seperti itu? Iya, mereka mencoba. Pertama-tama mereka berdagang dengan dalih berdagang karena bukti-bukti penyerangan mereka itu agak sulit kita temukan ya. Misalnya bentrok fisik itu agak sulit kita buktikan. Tetapi bagaimana pasukan asing ini, orang-orang asing masuk kemudian mencari rempah, ini catatannya cukup jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Portugis jelas menduduki Malaka. Dan Demak tentu merasa terganggu karena itu aset penting ya. Kemudian ini kan siapa bilang itu milik Demak misalnya. Kabar mengenai kedatangan migrasi dari barat dari timur tengah maksud saya, kemudian lewat jalur India sampai ke Champa, itu Kamboja itu sudah berlangsung sejak Majapahit. Misalnya kedatangan para leluhur Wali Songo, ada nama Sayyid Ibrahim Asmar atau atau Asmorokondi, itu menantu Raja Kuntara di Champa, kakak iparnya atau adik iparnya Raja Raden Cingkara, dan belakangan kita tahu bahwa salah satu kerabat dekat Sunan Ampel itu bermarkas di Malaka, yaitu Maulana Ishak. Sehingga jangankan era Demak, era Majapahit saja itu leluhur kita, para pendahulu kita sudah istilahnya sudah becek menginjak Malaka itu. Nusantara bukan orang baru di Malaka. Sehingga kita punya modal untuk membayangkan kenapa agak tersinggung Demak ini kalau ada orang asing masuk. Kenapa harus Demak? Karena saat itu representasi kekuatan besar Nusantara Demak. Jadi maksud Mas Doni, kenapa nggak Banjar gitu kan saat itu? Jadi maksud Mas Doni yang bisa mengkomandoi seluruh Nusantara itu adalah suara Demak. Absolut. Iya. Kenapa Demak? Karena Demak dalam penelusuran saya penerus Majapahit. Ada dua argumentasi ini. Pertama, kenapa para wali mengangkat Raden Fatah sebagai Raja Jawa? Itu bukan tanpa alasan. Para wali ini membaca betul kondisi sosio-kultural masyarakat Nusantara, di mana lahir laki-laki raja ini penting untuk mendapat pengakuan, mendamaikan kondisi rakyat. Ini nalar sadar orang Jawa bahwa raja itu manusia terpilih, yang bisa menyambungkan dimensi vertikal dan horizontal misalnya itu. Sehingga stabilitas ini penting. Dalam bahasa kita stabilitas ya. Jadi raja kalau terpilih dan rajanya benar, ini auranya, kemudian ritmenya sampai
kondisinya itu akan getarannya akan terasa. Iya, akan terasa. Akan terasa. Berarti Raden Patah itu dipilih oleh Para para wali. Wali Songo, Iya. bukan oleh orang tuanya. Oh, bukan. Brawijaya Begini, V. Brawijaya memiliki beberapa kader. Betul. Meskipun raja akan mengendus ya, akan menandai putra saya yang mana yang akan memiliki kemampuan untuk itu. Jadi, ibaratnya begini. Kayak kenapa Raja Solo Pakubuwono ke-12 ya, yang sekarang 13, itu tidak memilih putra mahkota. Sebetulnya tidak memilih putra mahkota, tapi akan Muncul dengan sendirinya. Iya, raja itu punya waktu bahwa pada akhirnya ini yang akan terpilih itu punya ukuran tersendiri ya, dengan berbagai sistem, dengan berbagai pendekatan itu kan ketahuan. Raja Brawijaya tentu akan memiliki kode-kode itu sehingga tidak buru-buru menentukan ini, tapi nanti akan jadi beban dirinya. Jadi beban dirinya. Jadi semacam raja itu gini, kamu anak raja, Butuh pematangan lah gitu ya, butuh pematangan atau begini. Kamu itu anakku, aku raja. Buktikan bahwa kamu layak jadi anak raja. Oh iya Gitu. benar. Jadi hanya yang paling layak akan jadi anak raja sebagai penggantiku. Dengan para ulama sebagai pemfilternya ya. Iya, karena saat itu dititipkan ya. Jadi itu kan pusat atau kawah Condrodimokonya. Betul. Anak raja dulu itu kalau kita lihat misalnya mulai dari Brawijaya, tidak ada calon penguasa yang dibiarkan tumbuh di lingkungan istana yang tidak mendidik. Karena itu begitu lahir akan jadi bos. Betul. Ini tidak bagus untuk itu. Itu kenapa dibuang? Itu Sunan Giri dibuang, Raden Paku itu dibuang, kemudian Fatah dibuang, banyak yang dibuang. Iya. Sehingga dia itu muncul karakter yang kuat dan agak preman-preman dikit itu. Betul. Itu kan kalau nanti menghandle publik itu kan. Iya, mesti berani gitu ya. Harus berani. Mentalnya Jadi tidak punya beban masa lalu, kemudian analisisnya itu sangat berani mengambil resiko itu. Ini cocok untuk memimpin, untuk berada di jantung pertarungan itu. Dan Raden Fatah ada di posisi itu. Raden Fatah sejak kecil bahkan dititipkan dan dia tumbuh jauh dari lingkungan istana yang kalau dibiarkan akan sangat tidak mendidik bagi Raden Fatah. Raden Fatah dipilih oleh para wali yang saat itu memang menjadi dewan ya, bukan orang tuanya. Karena memiliki legitimasi darah dari Brawijaya. Iya. Nah, kembali ke Kalinyamat Mas ya. Oke. Jadi Sobat Kikot sebagian mungkin sudah mendengar bahwasannya Kalinyamat itu adalah istri daripada Sultan Hadirin, adik daripada Sultan Prawoto, Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ya. Jadi dia secara tidak langsung punya legitimasi hubungan darah dengan penguasa Demak nih Mas. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ini pertanyaan krusial yang mungkin Sobat Kikot harus tahu. Kenapa kalau misalnya Kalinyamat itu masih di bawah kekuasaan daripada Demak bergelar ratu? Iya. Iya, ini penting. Apa ya Mas, gampang-gampang susah pertanyaan ini. Begini, ada kemungkinan penyebutan itu lahir dari tradisi yang tidak presisi ya. Artinya tradisi yang tidak serius, tradisi yang tidak akademik. Artinya begini loh, masyarakat memberi label itu tanpa alasan yang agak serius. Disebut ratu, sehingga ratu itu bisa sangat longgar. Adipati disebut ratu, gitu. Penguasa non formal disebut ratu, punya kemungkinan itu. Sehingga ratu yang menempel di Kalinyamat ini jangan didiskusikan secara serius, tetapi juga bisa sangat serius. Karena ya anak ratu itu kemungkinan jadi ratu itu 60% ke atas bisa. Tidak banyak yang menyadari bahwa pada masa Majapahit, Demak itu di Jawa memiliki 3 ratu. Bukan berarti mereka itu berhadapan. 3 ratu itu pembagian sistem pemerintahan. Jadi pertama ada Noto Pandito atau Raja Pandita. Ternyata Raja Pandita juga saya temukan pada masa Majapahit, yang itu dijabat oleh kakaknya Sunan Ampel, Said Ali Al-Murtado. Itu sudah menduduki posisi Zaman Brawijaya. Iya. Pada masa Majapahit ternyata generasi Muslim sudah memiliki posisi penting, itu Raja Pandita. Yang kedua,
ini mungkin para resi ya. Jadi para resi yang Iya. hari ini itu ada Watimpres yang memiliki selain pengaruh sosial politik, mereka juga memiliki kecakapan yang lain itu ya. Nah, itu orang Jawa, orang Nusantara sangat butuhkan. Yang kedua adalah Ratu Ning Ratu atau Sejati Ning Ratu. Ratu ini memiliki kemampuan untuk membaiat, menunjuk sampai mengeluarkan keputusan penting. Pada masa Demak dijabat Kanjeng Sunan Giri. Itu kenapa Raden Fatah dibaiat oleh Kanjeng Sunan Giri saat setelah Sunan Ampel meninggal. Dan satu lagi itu wakili ratu, itu Raden Fatah. Jadi kalau saya melihat ini ada SC, ada OC, ada yang menjalani kerja-kerja berat sampai turun ke lapangan perang, tapi ada ratu yang mengomando itu. Iya, itu. betul. Nah, kenapa Kalinyamat disebut ratu? Kalau dia masih di bawah Demak, bisa mungkin Kalinyamat menduduki salah satunya. Oke, dari tiga ratu itu. Dari tiga itu. Ini bisa kita temukan dalam catatan Babat Tanah Jawi yang menunjukkan apa yang saya ceritakan. Misalnya begini, pasca meninggalnya Sultan Trenggono, itu para sepuh terbagi menjadi tiga. Kanjeng Sunan Giri mendukung Sunan Prawoto, kemudian Kanjeng Sunan Kudus mendukung Arya Jipang, dan Arya Kanjeng Penangsang. Sunan Arya Penangsang dan Sunan Kalijogo mendukung Hadiwijoyo. Iya. Jangan-jangan saya melihat ini bukan perbedaan, tetapi ini pembagian. Iya, pembagian tugas. Sebagian tugas. Berarti Kalijogo saat itu dipegang oleh seorang Hadiwijoyo, kemudian Kudus dilanjutkan Penangsang, dan Giri diteruskan Prawoto pada masanya. Berarti tadi ada Ratu Ning, ada Noto Pandito, ada Ratu Ning Ratu, dan ada wakili ratu. Cuman kenapa kemudian kita memahami tiga wali ini berkonflik, itu persoalan lain. Betul. Ya, tapi ini bisa kita patahkan bahwa jangankan para wali, di lingkungan NU yang memiliki sistem itu. Kalau di NU itu kan ada Tanfid, ada Suriyah, ada Mustasar. Orang Kak Kiai Maimun Zubair itu Mustasar. Kemudian ada Kiai Sahal yang di Suriyah itu Girinya, yang punya kekuatan nyemprit gitu. Dan ada Tanfidnya yang bagian dia siaran di YouTube. Pelaksana. Itu bisa berantem kalau Tanfid itu. Kalau wakil ratu bisa berantem. Tapi kalau Sejati Ning Ratu nggak boleh berantem. Iya. Dia penentu kekuasaannya. Itu sudah dilingkari tembok besar, tidak tersentuh di wilayah konflik itu. Gitu. Tapi dilalahnya itu yang masyarakat Indonesia, Jawa khususnya itu yang mereka ketahui adalah yang konflik internalnya. Iya. Kenapa tidak makanya kick out ingin mengedukasi para penonton melalui Mas Doni untuk menceritakan ternyata hal yang lebih besar tuh ada gitu. Iya. Tentang Ratu Kalinyamat atau Kerajaan Demak yang sampai tersohor ke seluruh dunia, bukan permasalahan internal yang hanya secuil itu. Iya. Nah,